Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan. Perkenalkan, nama Ibu Lydia De Vega Sulfan. Ananda bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Ega. Nah, untuk kontrak belajar kita selama 1 semester ini, Ananda dapat lihat pada slide berikut ini. Kontrak belajar kita adalah sediakan 2 buku tulis, 1 buku catatan, dan 1 buku latihan digabung dengan PR. Absensi akan Ibu ambil di grup Telegram, jadi Ananda harus standby selama jam PBM. Nah, setiap pertemuan itu ada tugas, nanti tugas akan Ibu berikan dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, Ananda yang terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai maksimumnya adalah nilai batas KKM. KKM kita adalah 80. Nah, silakan disimak penyajian materi pembelajaran kita melalui PowerPoint video yang akan Ibu berikan. Nah, nanti akan ada kuis pada pertemuan tertentu di akhir pertemuan. Nah, selama 1 semester ini kita hanya akan mempelajari 1 kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Jadi kita akan pelajari 1 pokok bahasan besar, yaitu eksponensial, fungsi logaritma, dan bentuk akar juga nantinya. Indikator pembelajaran pada hari ini adalah mendeskripsikan bentuk eksponensial dan menggunakan sifat eksponensial pada penyelesaian masalah. Jadi judul dari materi kita hari ini adalah sifat-sifat eksponensial. Selanjutnya kita akan melihat aplikasi bentuk eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini namanya bakteri E. coli. Bakteri E. coli biasa terdapat dalam usus besar dalam jumlah tertentu dan itu sangat bermanfaat pada proses pencernaan. Nah, bakteri E. coli juga menjadi indikator pada air kotor. Nah, perkembangbiakan pada bakteri E. coli ini menggunakan bentuk eksponensial. Di sini fungsi perkembangbiakannya adalah Px sama dengan P dikali 2 berpangkat X. Pengertian eksponen. Eksponen dinamakan bilangan berpangkat. Nah, bentuk umum bilangan berpangkat adalah A pangkat N sama dengan perkalian A secara berulang sebanyak N faktor. A tidak sama dengan 0. A itu adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Contoh, yang pertama 6 pangkat 3. 6 itu adalah bilangan pokok, 3 adalah pangkat. Yang kedua, X pangkat 2 kali Y pangkat 7. X dan Y adalah bilangan pokok dan 2 dengan 7 adalah bilangan pangkat. Kemudian kita akan melihat selanjutnya sifat-sifat eksponensial. Dulu waktu SMP Ananda juga sudah pernah belajar sifat-sifat eksponensial. Sifat-sifat fungsi eksponen, yang pertama perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya bisa dijumlahkan menjadi A pangkat M tambah N. Yang kedua, pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya bisa kita kurangi. Yang ketiga, A pangkat N dikali B pangkat N, karena bilangan pangkatnya sama bisa kita keluarkan menjadi A kali B dalam kurung pangkat N. Nomor 4, A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan yang nomor 3, maka pangkatnya bisa kita keluarkan menjadi A per B dipangkatkan N. Nomor 5, bilangan berpangkat dipangkatkan. A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya bisa kita kalikan menjadi A pangkat M dikali N. Selanjutnya kita lihat sifat yang keenam, A pangkat 0 itu sama dengan 1, di mana bilangan pokok tidak boleh sama dengan 0. Akar pangkat N dari A pangkat M, maka bisa dirubah menjadi bentuk pangkat A pangkat M per N atau pangkat pecahan. Yang kedelapan, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Karena sama-sama akar pangkat N, maka bisa disederhanakan menjadi akar pangkat N dikali dari A kali B. Nomor 9, merubah pangkat positif menjadi negatif.
1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N, berarti dia dibalik. Nomor 10, A pangkat min 1/N sama dengan 1/A pangkat 1/N. Kita lihat contoh soal yang pertama. 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3, ini menggunakan sifat perkalian, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan, hasilnya adalah 5 pangkat 7. Yang kedua, 8A pangkat 6 kali B pangkat 8 per 2A pangkat 3 kali B pangkat 2. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah kita menyederhanakan bilangannya terlebih dahulu. Kemudian mengelompokkan bilangan pokok yang sejenis, baru kemudian disederhanakan. Di sini yang bisa kita sederhanakan pertama adalah 8 bagi 2. Kemudian A pangkat 6 dengan A pangkat 3. Karena pembagian maka pangkatnya bisa kita kurangi. Yang B pangkat 8 dibagi B pangkat 2. Itu karena pembagian maka pangkatnya juga kita kurangi. Maka hasilnya seperti yang terlihat di layar. Kemudian Anda sederhanakan, 8 bagi 2 itu hasilnya adalah 4. A pangkat 6 kurang 3 itu hasilnya adalah A pangkat 3. B pangkat 8 kurang 2, maka hasilnya B pangkat 6. Selanjutnya, silahkan Ananda catat materi yang telah Ibu berikan. PowerPoint dan LKPD akan Ibu bagi pada grup Telegram. Setelah selesai mencatat, Ananda lanjutkan latihan pada LKPD. Dan kemudian kita akan lanjutkan diskusi di grup Telegram. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung di grup Telegram kita. Terima kasih.